Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami informasikan kepada jamaah subuh Arafah, pimpinan Ustaz subuh Arafah untuk minggu yang akan datang, safari subuh di Masjid Miftahul Jannah, Kampung Punge Ujung. Masjid Miftahul Jannah, Kampung Punge Ujung, untuk jamaah subuh Arafah minggu depan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Assalamualaikum. Jangan sayyidina. lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa salli wa sallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman walhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikal amilin. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram guru kita bersama, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Wakil Imam dan seluruh para pengurus Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, guru-guru kita bersama yang berhadir di kesempatan subuh yang berbahagia ini. Antara lain hadir Abu Gede II yang dari Aceh Timur dan para ulama-ulama lain yang berhadir, unsur pemerintahan baik provinsi teristimewa kepada unsur pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang kami hormati dan kami banggakan, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Wakil Bupati Aceh Timur. Yang kami hormati panitia pejuang subuh baik yang ada di Banda Aceh teristimewa itu yang ada di Aceh Timur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, kemuliaan, ketakziman dari kami kepada seluruh yang berhadir di kesempatan ini. Mengingat waktu kita yang sudah matahari sangat indah terang nampak ke kita, tentu kesempatan ini bagi pribadi
Ulun tuan sendiri ini sebuah kemuliaan, karena dalam sejarah ulun berada di Banda Aceh dari tahun 98. Karena kena Banda Aceh, ana pernah ulun hadiri kegiatan-kegiatan yang lagi. Tapi sebagai penghargaan kepada jamaah yang datang dari Aceh Timur. Karena salah satu yang wasiat legorelun adalah untuk menghargai orang yang mengundang. Jadi menghargai jamaah Aceh Timur, karena setiap pagi menyonalun di pesantren, ulun mengajar. Dan semua guru-guru setiap bengah antum pernah libur, maka undangan-undangan yang untuk acara-acara yang lagi nyonya sabi-sabi lulah kemaah anjir lun hadiri, khutbah Jumat hantam lun hadiri, karena semua buat di masjid. Jadi nyo hadir nyo salah satu itulah untuk menghargai jamaah subuh yang datang dari Aceh Timur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena getanya umat Islam yang ada pada akhirnya sudah sangat berubah dengan perilaku dan keadaan umat Islam yang ada 20 tahun yang lalu. Perubahan ini adalah sesuatu yang harus menjadi fokus dan perhatian getanya Bandung, perhatian kita semuanya. Perilaku yang sudah sangat berubah dari perilaku-perilaku yang dulu. Kalau misalnya kita melihat orang yang hana sembahyang, nyo dari jamun kon karena orang hana sembahyang, tapi hana le. Ada dari dulu yang tidak sholat, tapi tidak banyak. Tapi orang yang tidak salat dulu menghargai orang yang salat. Kalau menuju ke tempat salat bertemu dengan orang-orang terutama sekali, dia akan sembunyi. Tak musuh. Menyoto bak meria getambong lembak meria. Menyohana bak meria geik rumah. Malu apabila tidak hadir ke tempat pelaksanaan salat. Sekarang sudah berbalik. Ditanya, "Oh ni jak ada." Bahkan dia mengajak untuk tidak salat. Dan inilah fenomena-fenomena yang terjadi oleh umat Islam yang ada sekarang. Hal yang seperti ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam itu pada akhir masa akan menjadi buih. Umat Islam yang tidak berisi, tidak punya kualitas keislamannya, bagaikan buih di lautan, tidak ada kekuatan. Kenapa tidak ada kekuatan? Salah satunya adalah salat 5 waktu. Itu yang paling utama menjadi kekuatan umat Islam. Salat 5 waktu. Tapi menyojino terjadi ada orang yang bernazar. Orang yang ada yang bernazar. Tira-urang gemukau. Ya Allah ya Tuhanku, neberi lun menumpuk jabatan ataupun pemantah. Akan lun salat jamaah di masjid yang konuro Jumat yang na jamaah di tertuhro. Kira-kira apa minta masjid lu tak boleh kauinya. Sulit. Kalau di tingkat kecamatan sang susah. Kalau itu yang menjadi nazar. Itulah problem umat Islam terbesar sekarang. Bukan problem ekonomi.
Problemnya adalah salat 5 waktu. Ingin umat Islam ini jangan seperti buih, ayo kita salat. Berbanyaklah manusia-manusia yang melaksanakan ibadah salat, terutama sekali salat dengan secara berjamaah sebagai bentuk syiar kita. Kalau hal yang lain insya Allah masih nampak. Umat Islam kalau yang memberikan zakat banyak, insya Allah. Kalau yang melaksanakan ibadah haji banyak, insya Allah. Kalau yang berpuasa juga banyak, insya Allah. Tapi kalau kita lihat salat, masya Allah. Padahal yang paling utama dalam kehidupan umat Islam, imaduddin, tiang agama, adalah salat. Oleh karena itu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka kita ini harus menjadi pegiat-pegiat salat. Kita harus menjadi orang-orang yang mengajak saudara kita yang lain untuk melaksanakan salat. Ayo kembali umat Islam untuk melaksanakan salat, mendirikan salat sebagai bentuk kekuatan agar apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan pada zaman kita ini, tapi itu pasti ada, tapi kita berharap bukan pada zaman kita, mungkin 20-50 tahun ke depan yang umat Islam itu harus menjadi buih nanti. Tapi sekarang ini problem kita adalah salat. Maka apa yang dilakukan oleh teman-teman, ada salat subuh berjamaah baik di Banda Aceh, ada yang dipimpin oleh Ustaz Zul Arafah dan teman-teman yang lain, itu bentuk ikhtiari agar menggalakkan, mensyiarkan umat Islam ini menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi tiang agama, agar agama ini kuat dengan salat. Itu hadis Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan dengan yang lain. Rasulullah tidak menyebutkan puasa sebagai tiang, tidak menyebutkan haji sebagai tiang agama, tidak menyebutkan zakat sebagai tiang agama, tapi fokus kepada salat. Itulah sekarang yang kita lihat. Kalaupun dia tidak salat, sekarang ini sudah sampai kepada dia, yaitu mengganggu orang yang salat. Dia tidak salat, tapi dia sampai kepada sekarang mempengaruhi orang yang salat. Tidak cinta lagi kepada agama ini. Melalui momen safari ini perlu kita giatkan, kita kembangkan. Coba yang pada hari ini datang dari Aceh Timur, jauh datang dari Aceh Timur, tidak mudah datang dari Aceh Timur, perjuangan dari Aceh Timur untuk melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai. Dan hal yang seperti ini perlu kita tanam kepada generasi-generasi kita, perlu kita tanam kepada adik-adik kita. Ya, berapa banyak mereka juga pada waktu malamnya tidak tidur, tetapi pada waktu subuh mereka tidak berada di masjid, tidak berada di musalla, tidak berada di manasah. Hal itu yang paling utama yang akan dipertanyakan oleh Allah pada waktu kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu. Kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar wa Nakir, wa ma qiblatuka, salah satunya, apa kiblat engkau? Saya tahu tengok dalam kubur, salah satu pertanyaannya, apa kiblat engkau? Dah kiblat tak? Tidak akan mampu kita jawab pertanyaan
pertanyaan itu apabila kita tidak ada 5 waktu sehari semalam menghadap kepada Baitullah itu sendiri. Sebagai umat Islam kita mempercayai akan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kita akan membutuhkan jawaban-jawaban itu. Kita akan membutuhkan pertolongan-pertolongan itu. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup oleh kita sendiri melaksanakan perjuangan ini, tetapi kita harus menularkan perjuangan ini kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Tularkan, wariskan ini kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita. Sedikit sekali kita melihat anak-anak muda kita yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Sedikit kalau kita berbanding dengan begitu banyak generasi muda. Di mana yang kita temukan generasi muda usia 15 tahun, 16, 17, 18 yang melaksanakan salat subuh berjamaah? Tidak ada kita temukan, hadirin, di tempat selain di pondok-pondok pesantren yang kita temukan itu. Bersyukurlah kita masih ada tempat yang dimana pengkaderan-pengkaderan kepada generasi-generasi muda tentang nilai-nilai agama itu. Ya, di kampung katanya, Masya Allah, ya nak udah sembahyang hero, withdraw, dan nyan pun usia kali ada 70. Dah kena muka ui cidro anak muda, dah kena kuliah kau hanglah kau. Itulah problem kita sekarang. Makanya tugas kitanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tugas kita sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, tidak ada lain bagaimana kita mewariskan agama ini, terutama sekali salat, kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Dan itulah mereka yang akan menjalankan, mengembangkan, yaitu melestarikan nilai-nilai ini di masa yang akan datang. Tugas kita sekali lagi adalah mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Ingin kita kuat, ingin Islam kuat, ingin umat Islam ini kuat, ingin umat Islam ini baik, fokuskan kepada salat 5 waktu. InsyaAllah apabila salat 5 waktu ini tegak, salat 5 waktu ini berdiri, umat Islam melaksanakan salat dimanapun dia berada, InsyaAllah kemakmuran itu akan datang, kedamaian itu akan kita peroleh, ketenteraman itu akan kita dapatkan kalau salat itu yang kita utamakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal saleh bagi kita semuanya. Dan kami mendoakan kepada seluruh jamaah yang datang dari Aceh Timur selamat di dalam perjalanan, dan juga kami doakan semoga selamat waktu luo ke kampung, berkumpul kembali kepada keluarga, dan tetapkan, lanjutkan perjuangan-perjuangan keagamaan walaupun kecil sekalipun. Afwan minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kepada Abu Haji Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, yang telah memberikan sambutan, yang telah memberikan tausiah nasihat kepada kita semua. Baik, kami informasikan kepada jamaah subuh Arafah, pimpinan Ustaz subuh Arafah, untuk minggu yang akan datang, safari subuh di Masjid Miftahul Jannah, Kampung Punge Ujung. Masjid Miftahul Jannah, Kampung Punge Ujung, untuk jamaah subuh Arafah minggu depan. Sallallahu wasallam ala nabi
صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih.